Terima kasih. Terima kasih. Ditap-tap dulu ya layarnya ya. Terima kasih. Sambil batuk-batuk aku, tapi pengen menyampaikan sesuatu ya, karena kan ada kalimat-kalimat yang aku tulis di sini ya. Kalimatnya ini kemarin aku menuliskannya terus aku pengen menyampaikannya. Puji. Waalaikumsalam. Makasih teman-temanku semuanya. Tak mimik saya. Iya bun. Ya Allah, Masya Allah ya bun ya. tenggorokanku itu serak gitu loh mbak, serak nih. Ya tapi aku pengen jelaskan yang ini ya. Jadi kalau nggak dialirkan tuh nggak enak banget gitu ya. Jadi ya tak mulai ya teman-teman semua ya. Iya sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang ada di sini, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti seperti biasanya akan saya upload di YouTube ya. Ya, dan semoga semua penyampaian di malam hari ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Bisa merasuk dalam jiwa kita semuanya. Ya, apa yang saya tulis di sini ya. Terima kasih yang sudah di tap-tap layarnya, yang sudah gabung di sini, yang sudah membersamai saya. Bentar, saya mau jelasin materi aja dulu. Itu jenang enak itu, Ma'aman. Enggak no, enak banget ya. Siap-siap dulu ya. Aku lama enggak apa upload di YouTube aku ya. Ya tak jelaskan ya. Ya terima kasih sahabat-sahabatku semua yang ada di sini sudah bergabung malam hari ini, yang sangat luar biasa, yang senantiasa hadir di room ini, yang senantiasa membersamai perjalanan jiwa saya yang terus menerus untuk diperjalankan Allah ya. Ya. Double enggak sih teman-teman suaraku? Boleh cek-cek dulu dong. Double enggak suaranya? Ayo. Boleh diketik di kolom komentar gimana suaranya. Suaranya sudah oke belum nih? Minta tolong di komen dulu. Maksudnya enggak gimana? Maksudnya udah oke? Udah oke? Sudah oke ya? Oke banget ya suaranya ya? Ya siap. Siap, terima kasih banyak ya Allah, terima kasih ya. Sudah ada 100 orang di sini yang luar biasa ya. Terima kasih atas nikmatnya Allah yang di malam hari ini ya. Allah mengalirkan kesempatan. Saya tadi kan nggak pengen live ya. Saya hari ini tuh males, nggak pengen gitu loh ya. Dari tadi pagi saya pengen mager gitu. Tapi saya nggak tahu ya, tadi itu tiba-tiba harus ada dorongan dari dalam untuk menyampaikan ini ya. Jadi saya tiba-tiba mau live aja gitu. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya, yang sudah support, yang sudah share-share, yang sudah komen-komen juga di akun ini. Terima kasih.
Nah, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya tulis di sini ya. Ibadah. Ya. Ibadah sama dengan mempersembahkan. Teman-teman sering kan dengar bahwa kita ibadah itu apa? Sembahyang, ya enggak? Benar enggak? Ibadah itu adalah sembahyang. Sembahyang ibadah berarti apa? Mempersembahkan. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak dipersembahkan untuk sumbernya ya, maka kita tidak sedang ibadah. Ya. Kita sedang apa? Kita sedang ego dan pikiran main untuk cari sesuatu, untuk cari apa kebaikan, untuk cari pahala, untuk cari surga gitu ya. Untuk cari apa? Pokoknya nyari sesuatu. Makanya kita ibadah. Kita takut surga, kita takut oleh neraka, kita takut oleh dosa ya. Sehingga kita beribadah. Maka sebenarnya esensi ibadah sama dengan mempersembahkan. Mempersembahkan adalah menyerahkan diri kita. Ya enggak? Mempersembahkan, ya sudah, akhirnya apa? Ibadah kita, misalkan teman-teman sholat, melakukan ibadah apapun, persembahan terbaik untuk sumber, maka di situ sudah lepas ego pikiran. Tidak ada lagi aku nggak pengen dapat pahala, aku takut dosa, itu dilepaskan semuanya. Karena sejatinya kita sudah belajar di pelajaran di lalu ya, di beberapa hari yang lalu, bahwa kita surga dan neraka adalah kondisi kebatinan kita. Maka ya, ketika kita beribadah yaitu mempersembahkan yang terbaik untuk sumbernya, yaitu keterhubungan kita kembali pulang dalam rumah batin kita, maka itu adalah mempersembahkan. Jadi mengabdi itu artinya nggak ada ego pikiran yang main di situ, tapi kemurnian yang hadir ya, menjadi backgroundnya, atau kemurnian itu menjadi latar belakangnya atau niatannya di awal sebelum kita melakukan sesuatunya. Gitu ya. Selanjutnya, ya Allah, dengerin suaraku langsung semangat. Ya, terima kasih Kak Aldi, nanti dengerin di YouTube diulang-ulang terus, semoga bisa merasuk kepikiran bawah sadarnya teman-teman, sehingga ketika teman-teman setiap hari dengerin saya di YouTube misalkan ya, itu akan membuka kesadarannya teman-teman, karena suaranya yang hadir ya. Sadarilah, suara ini yang hadir itu bukan suara manusia ya, bukan suara aku pun di sini menyaksikan aku sedang, bukan aku sedang menyaksikan diriku dipakai Tuhan untuk bersuara ya. Jadi aku ini bukan aku gitu ya. Jadi ketika teman-teman dengerin di YouTube tuh bukan aku sebagai sosok Nisa namanya ini ya. Tapi teman-teman bisa lebih menyadari bahwa suara yang hadir itu adalah suaranya Tuhan, hanya dilewatkan diri ini ya, gitu. Kemudian ya, karena ibadah sama dengan mempersembahkan gitu, atau sembahyang, atau kita mempersembahkan, sudah mengabdi, berarti tidak ada keakuan diri, tidak ada ego lagi yang main, bahwa ini semua kehendak Dia, ini semua aku sholat, aku ibadah, aku lakukan apapun, ini semua adalah gerakannya dari Tuhan atau sumber itu sendiri ya. Maka yang terjadi adalah keikhlasan itu terjadi, dan energi kita itu gede banget. Energinya kita itu benar-benar energi yang dipakai Tuhan ya. Ya, energi yang dipakai Tuhan, sehingga gede banget energinya, full gitu ya. Nah, kemudian apapun kegiatan yang kita lakukan dalam niat mempersembahkan untuknya atau untuk sumber ini, semua yang gede sumber gini nih, maka itulah hakikat ibadah yang sebenarnya ya. Kondisi batin, ego, pikiran, emosi yang sudah melebur terhadap sang sumber, rela dirinya digunakan oleh sumber. Kemudian selamat beribadah sesuai dengan otentiknya kamu ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan yang disebut otentiknya kita apa sih sebenarnya. Otentik itu, otentik adalah keunikan masing-masing jiwa, keunikan masing-masing ruh ya. Ruh nih ya, saya mau menjelaskan percikan ruhnya Allah ya. Jadi kan Allah itu sumber besar ya. Iya dong Kak Aldi sedang, Kak Aldi kan kerjaannya tukang sumur, berarti Kak Aldi sedang sholat, sedang ibadah ya Kak ya. Kak Aldi sedang mempersembahkan yang terbaik ya dalam hal sumur ya. Buat sumur itu adalah mempersembahkan yang terbaik, itu adalah ibadah. Ketika Kak Aldi ya membuat sumur itu penuh dengan rasa menjiwai, di situ rasa bahagia, damai,
menjiwai, maka itu otentiknya Kak Aldi ya. Otentiknya Kak Aldi, otentik itu apa? Keunikan diri setiap masing-masing ya, setiap ruh, percikan ruhnya Allah itu memercik semuanya itu dengan otentiknya masing-masing ya. Otentik itu adalah bisa disebut blueprint. Otentik sama dengan blueprint, sama dengan misi jiwa, sama dengan peran ya, sama dengan passionmu ya, passionmu. Nah itu sama semuanya. Nah maka ketika Kak Aldi yang menggali sumur dengan penuh kejiwaan, jiwanya di situ ya, Kak Aldi itu luar biasa di situ nih. Berarti Kak Aldi itu perannya adalah menjadi mengebor ya, ngeborin sumur, sumur ini nih, ngeborin sumur apa, sumur yang ada airnya, mata ke air kehidupan ya. Kan ada air diborkan jadi sumur, makanya bisa buat sawahnya diairi ya kan dengan air itu ya. Maka di situ itulah Kak misi jiwamu, Kak, itu peranmu di situ, itu ibadahmu Kak Aldi, ibadah ruhnya ya. Kan ada dua ya, ibadah ruh, ibadah badan ada. Nah ibadah ruhnya Kak Aldi dengan cara itu memainkan peranmu apa di dunia ini Kak. Itulah yang disebut misi jiwa, disebut blueprintmu, disebut otentik kamu. Nah ketika ya, nah dan di situ kan ada menjiwai, nah rasa menjiwai, rasa full di situ, mindfulness. Nah itulah ruhnya sedang beribadah dengan Tuhan atau terhubung atau sedang sholat ya. Sholat kan sama dengan doa atau keterhubungan koneksi. Nah maka Kak Aldi, ketika Kak Aldi sedang mengebor sumur itu ya, maka Kak Aldi sedang keterhubungan dengan Allah terjadi secara tidak langsung dalam perannya itu. Kemudian fisiknya Kak Aldi kan ngebor ya, istilahnya fisiknya Kak Aldi itu kan juga ikutan beribadah Kak. Makanya di sini ibadah juga ya, badannya juga bergerak, itu kan ibadahnya badan, makanya badan bergerak kan. Habis itu jiwa mindfulness ya. Makanya jiwanya mindfulness atau ruhnya dia mindfulness, habis itu badannya juga bergerak, dalam artian dia itu di situ gerakan sesuai dengan perannya itu. Makanya semua ibadah, badannya juga ibadah, ruhnya juga ibadah, seperti itu. Lanjut ya, saya baca lanjut. Selamat beribadah sesuai dengan otentiknya kamu, selamat menjadi manusia ajaib ya. Nah ini poinnya nih. Selamat beribadah sesuai dengan otentiknya jiwa kamu ya, selamat menjadi manusia ajaib, karena pengalaman ruh yang mengalami perjalanan hidup adalah sejatinya yang disebut dengan keajaiban ya. Saya mau jelasin nih di sini ya, lebih tepatnya keajaiban ya, karena makanya di sini saya kayak nggak sabar nih, jelasin tentang ini nih. Makanya tadi aslinya saya itu, maaf ya teman-teman, saya tenggorokannya masih nggak enak ya, aku pengennya rebahan gitu ya, rasanya aku males live gitu. Beneran ya. Tapi ada dorongan gitu loh, dorongan saya mau mengalirkan ini. Jadi saya ya dengan tenggorokan saya nggak enak ini nih, beneran ya, tenggorokan saya ganjel banget yang harus batuk-batuk ini. Tapi saya merasa ini harus saya sampaikan ya. Nggak tahu, saya kok ada dorongan dalam batin tuh harus menyampaikan ini ya. Menyampaikan tentang kalimat terakhir ini. Selamat menjadi manusia ajaib, karena pengalaman ruh yang mengalami perjalanan hidup adalah sejatinya yang disebut keajaiban ya. Gitu ya. Aku sambil batuk loh ini, beneran. Jujur aku kalau nggak tak sampaikan itu aku juga nggak enak banget ya, nggak tahu ya, pokoknya kayak ada dorongan dalam diriku tuh aku harus menyampaikan ini gitu ya. Walaupun rasanya tenggorokan nggak enak banget ya, gatel, terus tenggorokan juga ganjel, tapi ini powerful banget nih. Teman-teman semuanya minta tolong dong, yang ada di grupku ya, tolong di share ke grup dong, biar linknya ke grup, misalkan teman-teman ada yang mau ikut join ya, soalnya ini penting banget ya menurut aku sih kalimat terakhir ini nih ya. Tolong dong di share ke teman-temannya, di share ke grup-grup dulu ya, supaya saya bisa menjelaskan lebih detail banget tentang kalimat terakhir ini, supaya membuka cakrawala kita terkait keajaiban yang selama ini tuh
kita itu nganggap keajaiban itu apa sih, sesuatu yang gede gitu loh ya. Ya sambil ditatap layarnya dulu ya, aku tak sambil mimik sih. Ya ini perjuangan, ini adalah jihad loh ini. Ya, ini adalah jihad loh, aku tenggorokanku sampai udah gerok banget nih. Gerok ya, udah yang tenggorokan ganjel, udah nggak enak banget, tapi aku pengen menyampaikan, ya harus menyampaikan aku di sini ya. Nggak tahu harus mengalirkan tentang keajaiban ini. Keajaiban yang mungkin orang lain ya anggap keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali gitu loh. Maka semoga yang saya sampaikan ini nanti ya membuka kesadaran kita semua bahwa keajaiban ternyata sudah terjadi detik ini. Oke ya. Ya silakan tap-tap dulu layarnya. Aku sambil mimik ya. Double enggak sih teman-teman? Enggak deh kayaknya deh. Gimana, double enggak? Aku saya ambil mimik saya, sabar ya, sabar saya, enggak apa-apa ta. Ya, diramek gesek roomnya. Lu enggak lo katanya Mbak Yuyun, enggak lo. Baru musim ya kayaknya ya, kayak gini nih. Siap bun. Ya oke. Habis ini kita akan lanjut. Ya Allah. Ya. Aku males sih bun minum air putih hangat tuh, males banget. Aku lanjut ya. Lanjut nih, poin penting banget nih, yang paling penting sendiri ya, kalimat terakhir. Ya, selamat menjadi manusia ajaib, karena pengalaman ruh yang mengalami perjalanan hidup adalah sejatinya yang disebut keajaiban. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya. Teman-teman tahu Asmaul Husna kan? Ya kan ada berapa? 99 Asmaul Husna. Iya enggak? Nah, di kalimat terakhir ini ya, ketika saya kemarin menuliskan bahwa selamat menjadi manusia yang ajaib, ya, karena pengalaman ruh yang mengalami perjalanan hidup adalah sejatinya yang disebut keajaiban. Dan tahu nggak teman-teman, kalau nanti teman-teman akan sadar penuh ya bahwa 99 Asmaul Husnanya Allah itu, ya ternyata kita kan bukan badan ya, tapi kita adalah ruh. Ruh itu berarti apa? Ruh adalah kesadarannya Allah. Kita ini adalah Allah loh. Kalau bahasanya itu aslinya kita ini ada percikan ruhnya Allah. Berarti kita itu Allah kecil ibaratnya. Atau kita ini adalah bagian dari Allah sendiri, kesadaran yang tahu, yang ngamatin. Nah, kenapa kita bisa dianggap ajaib loh sekarang ini? Kenapa? Karena kita percikan ruhnya Allah ini, ya kita itu bisa mengalami Asmaul Husnanya Allah. Kalau ada Asmaul Husna, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Melihat dengan apa coba? Melihat dengan apa? Dengan mata. Dan itu hanya bisa dialami menjadi manusia. Makanya kenapa Allah itu menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan manusia dan kita ruh? Ya, kita sebagai ruhnya Allah ini, ya, ini menjadi pilihannya Allah untuk mengalami pengalamannya Allah, ya, maha melihat. Maka kita sebenarnya ketika melihat itu bukan kita yang melihat loh, tapi siapa? Allah sedang melihat dengan mata kita. Maka sebenarnya kita itu hanya mengamati Allah yang sedang melihat dengan mata kita. Kita sedang mengalami pengalamannya Allah loh. Allah loh, pemilik alam semesta ini ya, yang maha melihat. Kemudian Allah maha mendengar. Kita ketika mendengar ya pakai telinga, kita cukup diam. Ketika ada suara apapun kita hanya diam mendengarkan itu. Sadarilah bahwa Allah sedang mendengar lewat telinga kita. Makanya ruhnya kita ini hebat dan ajaib. Karena apa? Kita bisa mendengar, melihat, itu kita sudah luar biasa. Karena kita sudah mengalami perjalanannya siapa? Allah sendiri ya. Jadi Allah itu menggunakan mata kita untuk melihat, untuk bisa yang disebut Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan kita menyaksikan Allah lewat pendengaran kita.
lewat mata kita. Makanya ketika ada suara apapun, ada orang ngejek kita, ada orang yang memperlakukan kita buruk dengan suaranya yang buruk, makanya kita di situ hanya ngamatin loh aslinya. Nah, ketika kita memposisikan kita sebagai pengamat di situ, maka kita hanya mendengar itu ada sebagai suara yang sedang Allah mendengar lewat telinga kita. Maka kita di situ hanya diam dan mengamati. Makanya nggak ada emosi yang terpancing lama-lama. Karena kita setiap hari sudah melatih skill diri kita untuk apa? Untuk memposisikan kita sebagai ngamatin. Ketika kita melihat juga itu adalah Allah yang melihat lewat mata kita, Allah yang mendengar lewat telinga kita, maka sebenarnya kita hanya diam dan kita hanya tahu bahwa itu semua terjadi. Makanya itu semua akhirnya tidak memacu emosi di dalam diri kita karena kita sudah mulai sadar. Makanya itulah ajaibnya kita. Ajaibnya ketika teman-teman, kita adalah energi. Nah, energinya kita ini ya, kita menempati badan manusia. Dan ini adalah keajaiban terbesar ya. Tidak semua makhluk-makhluknya Allah itu jadi manusia. Tapi kita terpilih menjadi manusia untuk mengalami pengalamannya Allah yang disebut Asmaul Husna. Ya toh, Maha melihat. Kan harus pakai sesuatu untuk melihat nih. Makanya Allah menciptakan manusia untuk Allah mengalami pengalaman menjadi manusia. Mata melihat, telinga mendengar. Nah, itulah bisa bernafas. Ya. Dan akhirnya kita itu kayak hanya diam. Dan ternyata kita tuh hanya yang ngamatin ya, lama-lama. Makanya kita skillnya tiap hari untuk hanya menjadi pengamat diri itu dilatih setiap hari, sehingga akhirnya apa? Ya udah hanya melihat, oh nggak ada makna. Jadi dulu aku melihat, jujur ya, aku dulu melihat misalkan aku melihat orang mati itu takut gitu ya. Ya takut aja, nggak takut gitulah. Tapi lama-lama karena dilatih terus tiba-tiba melihat ada kejadian negatif, ada orang meninggal lah, ada tabrakan, itu bener-bener biasa banget. Ya udah gitu toh, nggak ada apa-apanya, nggak ada emosi ketika ngelihat itu ya. Padahal dulu ngelihat miris gitu loh, miris langsung takut, langsung gimana, tapi itu kayak ya udah kayak gitu loh. Nah, itu kenapa? Akhirnya kita itu melatih diri menjadi pengamat itu supaya kita lepas dari penderitaan kehidupan. Maka nanti misalkan nggak punya uang, ya udahlah, nggak punya uang penting bisa makan. Gitu aja. Ya lama-lama gitu aja. Ya lama-lama misalkan punya uang banyak ya udah biasa gitu. Kayak nggak gimana-gimana. Ya aslinya ya cuma gitu-gitu aja. Ya. Dan itu ya timbul tenggelam kayak gitu loh. Ya. Nah, makanya itu kenapa ya kita latihnya tiap hari. Ya, tiap hari melatih. Dan jika ada orang bilang aku hidupku nggak pernah ajaib, hidupku kayak gini nelongso banget, ngenes gitu ya. Nah, dengan kalimat terakhir yang saya tulis di sini, semoga ya membuka kesadaran kita lebih dalam lagi bahwa kita hadirnya kita ini adalah sebuah keajaiban itu sendiri. Jadi tidak jauh-jauh ajaib itu tidak melulu kita itu dapat uang yang banyak, kita dapat keajaiban itu dapat apalah, bukan. Tapi keajaiban itu adalah diri kita sendiri, yang ruhnya kita sendiri yang menempati tubuh manusia, yang bisa mengamati pengalamannya Allah lewat mata, lewat pendengaran, lewat nafas, lewat segala badan. Ini adalah keajaiban itu sendiri yang sudah nyata terjadi. Ketika teman-teman benar-benar meresapi ini, merenungi ini dan merasakan ini setiap hari, maka benar-benar kalian bisa masuk dalam dirimu, kalian bisa lebih mengenali diri sejatimu, kalian bisa tahu bahwa aku hanya yang ngamatin, maka energi kamu itu besar, maka keberlimpahan di luar dirimu juga akan mengikuti. Kalau mungkin kamu punya hutang banyak, kamu akan lunas hutangnya entah dari mana. Nggak tahu, biarin ya, entah nggak tahu tiba-tiba aja ya dapat. Ya itu dampak ya. Jadi dapat sesuatu di luar diri ini adalah sebuah dampak gitu loh. Jadi kalau kita itu pengen dapat sesuatu di luar diri yang nggak bakalan ada, ya nggak mungkin banget. Ya kenapa lah? Karena di luar diri kita itu adalah apa? Dampak.
Nggak mungkin kan ada sesuatu dampak itu muncul sendiri, kan nggak ada. Dampak itu muncul saat apa? Saat ada sesuatu yang berubah, maka dampak di luar itu akan ada. Tapi kalau kita nyarinya dampak ya nggak bisa. Seperti contohnya ya kalau misalkan kan kebanyakan kan tentang ini ya, apa namanya, ada kelasku ada yang kelas finansial ya itu ya. Itu kan gini, gimana ya mbak, aku takut mbak, aku pas mau bayar utang nggak bisa, terus dia ditagih-tagih sama debt collector lah, terus apalah kayak gitu ya. Terus aku udah ndredeg banget mbak, udah gini gitu kan, udah takut ya. Mereka kan udah kayak ketakutan, udah gini gitu, bingung. Nah coba ya, kalau kalian pengen lunasin lah ya, di luar diri kamu itu nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena itu ada dampak gitu loh. Jadi semua pintu rezeki atau pintu kemudahan apapun ya, atau pintu-pintu apa ya, kemudahan, pintu jawaban hidup itu dampak dari saat kita sudah mulai sadar. Kita bisa merasakan diri kita ini yang ada, ini adalah keajaiban itu sendiri. Setiap hari kita meresapi itu, merenungi itu, dan benar-benar masuk ke dalam diri ya, bahwa aku benar-benar ya, aku sejatinya ini, aku yang ajaib gitu. Aku sejatinya diri ini yang ajaib, aku yang benar-benar sudah percikan ruhnya Allah, aku ini ada, selalu ada dan tidak pernah mati, karena aku ada energinya Allah itu sendiri. Aku bukan badan ini, bukan siapa-siapa, bahkan ya aku akan ada terus. Maka disitulah ya, karena kita sudah melatih diri, mengenali diri itu, atau mengenali bahwa aku ada kesadaran itu sendiri, atau pengamat itu sendiri, maka yang terjadi di luarnya itu berdampak, makanya bercermin ya, makanya vibrasi atau frekuensinya langsung mancar gitu loh, keluar. Lah pancaran keluar itu yang akhirnya apa? Seakan-akan ya kita punya jalan hidup lagi, seakan-akan pintu kemudahan kebuka, seakan-akan kok utangnya gampang lunas. Itu adalah dampak gitu ya. Itu adalah sebuah dampak ketika kita sudah menyelami dalam diri bahwa aku adalah sejatinya yang ajaib ini. Aku tanpa apapun aku sudah ajaib. Aku tanpa rumah yang mewah, aku tanpa pekerjaan yang wow gitu misalkan ya, atau tanpa kita punya uang yang banyak ya, aku ini sudah sejatinya ajaib. Aku sudah yang sudah ajaib sempurna begini. Maka otomatis karena perasaan kita seperti ini ya, dan akhirnya karena perasaannya seperti ini, maka dia akan memancar keluar ya. Maka apapun yang ada, ketika kita butuh sesuatu tiba-tiba itu semua ada jalannya, semua kayak ditolong orang, tiba-tiba kayak ada yang membela kita, tiba-tiba ya tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Ya karena kita sudah tahu diri kita yang mana. Nah, ketika kita sudah tahu dan kita benar-benar setiap hari itu melatih, mengenali terus-menerus, yang disebut tadarus gitu ya. Tadarus itu kan mempelajari kan. Tadarus diri gitu. Bahwa aku ini yang ini. Ya, aku ini ternyata yang berlimpah, yang ajaib ini sendiri. Direnungi, dialami, semuanya itu dialami, diresapi, sampai merasuk dalam jiwa kita. Ya, makanya akhirnya apa? Ya udah, keluarnya itu akan sama. Ya makanya kalau pengen tahu dalaman kita kayak gimana ya dilihat di luarnya. Di luarnya itu ruwet enggak? Di luarnya itu misalkan kayak kacau banget enggak? Di luarnya itu seperti apalah, itu batinnya kita sama kayak gitu. Maka apa ya, disadari rasanya dalam diri, diakui semuanya apapun itu. Kembali lagi bahwa aku adalah yang sejatinya ajaib ini, bukan badan ini. Ya bukan semua yang terlihat ini atau identitas ini, misalkan nama ini, pekerjaan ini, tubuh fisik ini, ya emosi, pikiran, bukan aku, bukan yang ini semuanya. Dan itu menjadi mantra kita setiap hari. Maka yang terjadi adalah kita akan bisa ngelepasin semua yang bukan kita. Ya, yang bukan kita adalah yang ditempel-tempeli selama ini kepada lingkungan kita, kepada diri kita. Kita akan bisa melepas itu semuanya, sehingga kita tidak terganggu ya. Jika misalkan pekerjaan kita diambil, jika mungkin uang kita juga hilang atau diambil orang atau dicopet gitu, kemudian misalkan nama kita ini dizolimi atau difitnah, terus misalkan tubuh fisik kita ini ada yang sakit misalkan ya, maka kita akan tidak terganggu lagi dan
karena kita sudah memproses, sudah punya skillnya, setiap hari melatih diri bahwa aku ada kesadaran ini, aku yang tahu, aku yang merasakan, aku yang tahu bahwa ini semua terjadi, aku yang tahu bahwa Allah sedang menggunakan tubuhku ini, aku yang tahu bahwa yang melihat ini sebenarnya bukan aku, tapi Allah yang melihat dengan mata ini. Maka di situ yang disebut tidak ada effort gitu ya, tidak ada usaha yang basisnya dari pikiran sama ego kita, tapi semua terjadi ini adalah energinya ilahinya Tuhan yang sedang memakai tubuh kita. Maka itu yang disebut dengan ibadah, yaitu mempersembahkan, yaitu saat ego, pikiran, emosi kita ini selaras, melebur sama Tuhan dan menyerahkan diri sama Tuhan. Dan disitulah kita bersaksi, yang disebut aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku yang menyaksikan setiap detik hidupku ini digunakan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita itu seperti tidak melakukan sesuatu, bahwa semua itu terjadi begitu saja. Dan bahkan saya juga menyadari ya, ketika misalkan saya ngobrol, saya ngomong live seperti ini, saya sedang mengamati diri saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan suaranya ini tuh di live di sini. Jadi semua ini tidak dipikirkan ya, semua ini hanya terjadi aja, mengalir. Makanya suara Tuhan itu akan membuka kesadaran, suara-suara yang asalnya dari kemurnian Tuhan sendiri, maka dia itu akan membuka kesadarannya, jiwa-jiwa atau ego-ego manusia. Hanya suara Tuhanlah yang mampu membuka kesadaran manusia ya. Makanya manusia itu kan nggak bisa membuka kesadaran manusia ya, tidak bisa membuka kesadaran dari ego, pikiran manusia atau emosi manusia. Maka ketika ada yang terbuka kesadarannya, maka itu dari siapa? Ya dari suaranya Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak bersuara ya, Tuhan itu kan nggak mungkin ngomong ya. Tuhan itu, Allah itu kan tidak mungkin ngomong kan, ngomong pakai suara ya nggak mungkin. Makanya kenapa Allah mengalami pengalamannya Allah sendiri lewat manusia dengan suara, lewat batinnya Nabi Muhammad nih diturunkan kan malaikat Jibril, kemudian ada suara Tuhan muncul dalam batin, kemudian Nabi Muhammad tuh bisa tahu ya makna apa, pesannya Allah seperti apa, kemudian disuarakan, menjadilah itu, dibukukan menjadi ayat-ayatnya Allah atau Al-Quran itu sendiri. Makanya bahasa Al-Quran itu ada bahasa kemurnian. Bahasa kemurnian ketika ya teman-teman ya, ketika Al-Quran ya, ketika kita membaca Al-Quran ya, Al-Quran bisa dibaca ya saat kita benar-benar mendapatkan petunjuknya Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran, kita harus membuka kesadaran dan terhubung dengan Allah supaya kita mampu membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran ya artinya di situ ya, hanya bisa dibaca orang-orang yang sudah terbuka batinnya. Dia akan mampu paham isi Al-Quran. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran itu beda-beda maknanya. Setiap kepala orang ketika membaca Al-Quran, dia akan menangkap isi Al-Quran itu dengan berbeda-beda. Karena yang membaca Al-Quran itu ya, itu sesuai dengan kesadarannya manusianya. Makanya sebelum kita membaca Al-Quran, kita disuruh apa? Berdoa kepada Allah. Yang dimaksud berdoa adalah apa? Kita terhubung dengan Allah dan menyerahkan diri pada Allah. Maka yang membaca Al-Quran itu sejatinya siapa? Diri kita, ruh kita yang sedang memahami suara Tuhan lewat Al-Quran. Maka kita akan tahu, akan mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya lewat Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Makanya orang yang bisa tahu hikmah Al-Quran, dia yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ya seperti itulah. Makanya meleburkannya ego, pikiran, emosi itu adalah tugas kita sebagai kesadaran ini ya, yang mengambil alih lagi selama puluhan tahun. Ego, pikiran, emosi kita adalah diri palsu ya, yang mengendalikan diri kita. Dan selama ini kita itu hidup dengan ketidaksadaran. Maka sekarang ini kita disuruh Allah untuk sadar kembali dan
meleburkan kembali ego, pikiran, emosi kita. Ya, meleburkan kembali nih, supaya mereka satu kesatuan utuh selaras dengan ruh kita, dan akhirnya kita bisa yang disebut beribadah. Sejatinya beribadah kita benar-benar bisa sholat sepanjang waktu, beribadah terkoneksi, dan yang paling penting adalah puncak gitu ya. Puncak dari ibadah adalah syahadat. Jadi syahadat kalau di rukun Islam itu yang pertama, tapi sejatinya syahadat itu adalah puncak dari sebuah ibadah. Ya, puncak ibadah adalah syahadat, bersaksi setiap detiknya kita adalah menyaksikan Allah yang sedang menggunakan diri kita. Setiap detik itulah sejatinya yang disebut ibadah, yaitu selalu menyaksikan. Tidak ada aku, yang ada tidak ada aku kecil atau ego, emosi, pikiran, yang adalah aku besar. Aku besar adalah sebutan dari Allah itu sendiri. Kayak begitu ya, kira-kira teman-teman gimana? Paham apa enggak? Nanti saya upload di YouTube ya teman-teman ya. Semoga alirannya ini bisa dipahami, bisa merasuk, bisa membuka kesadaran kita bersama ya, untuk lebih sadar lagi dalam menjalani kehidupan, bahwa sesimpel kita ngomong, sesimpel kita melihat, sesimpel kita mendengar, itu saja bukan kita loh, tapi Allah yang sedang menggunakan tubuh ini. Jadi akhirnya kita sangat-sangat mindfulness banget, hidup kayak diam. Tapi diam kita bukan diam nggak tahu apa-apa, bukan diam blow on ya, tapi diam kita diam penuh dengan energi di situ. Ya, paham apa tidak teman-teman? Iya, wakil Tuhan. Nanti ada yang tanya Bunda Ayu, seperti hukum tabur tuai. Jadi ketika teman-teman sudah melebur menyatu dengan Tuhan, nggak ada hukum tabur tuai, nggak ada, semua itu nggak ada. Semua hanyalah apa? Allah yang sedang menggunakan diri kita. Makanya kalau kita sudah melebur, nggak ada karma, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita sebagai identitas manusia, maka akan ada hukum tabur tuai, akan ada karma, akan ada reinkarnasi dan lain-lain. Gitu ya. Kayak gitu. Makanya untuk lepas dari itu semua adalah apa? Untuk lepas dari itu semua dengan cara menyatu dengan Tuhan. Jadi biarkanlah Allah yang menggunakan diri kita, maka yang terjadi semua adalah kebaikan apapun itu. Karena apa? Nggak ada ego pikiran kita, emosi nggak ada. Yang ada hanyalah kita sedang dipakai Allah. Maka teman-teman tahu nggak? Ketika Nabi Muhammad itu membunuh orang ya, maksudnya membunuh orang dalam peperangan, kan nggak ada dosa ya Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah menyatu dengan Allah, maka Nabi Muhammad tubuhnya sudah dipakai Allah, makanya nggak ada hukum kayak gitu lagi. Karena semuanya murni Allah yang melakukan, nggak ada hukum terjadi, nggak ada hukum tabur tuai. Ya, makanya semua ini biarkan kehendak Allah ya. Makanya kan dimatikan ego, pikiran, emosinya, supaya bisa melebur sama Allah. Gitu ya Bunda Ayu. Iya, luar diri efek dari dalam, hukum cermin. Dasar tapi suami, anak, atau orang lain aja bikin ke-trigger ya, memang karena Bunda Yuyun kan punya emosi di dalam diri Bun, makanya mereka buat ke-trigger. Jadi bukan mereka yang salah ya Bun, tapi memang dalaman kita itu masih ada yang harus diterima rasa emosinya, sehingga mereka harus men-trigger Bunda, harus nyebelin gitu. Paham ya? Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya sahabatku semuanya. Nanti saya akan mengupload ini di YouTube ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Masya Allah ya. Saya harusnya hari ini saya juga tidak live gitu ya. Tapi ada dorongan yang harus saya sampaikan ini. Ya, terima kasih banyak ya. Karena ini sudah 7:30. Saya sudah tersampaikan nih. Apa yang saya sampaikan sudah tersampaikan. Jadi sudah selesai saya live-nya. Thank you semuanya ya. Sudah mendengar di sini. Sudah menerima aliran ini. Semoga kita semua menjadi ruh-ruhnya Tuhan yang senantiasa berkesadaran ya, yang selalu ego, emosi, pikiran kita selalu bisa melebur sama Allah.
bisa menyatu, setiap detiknya kita bisa bersaksi sama Allah gitu ya. Terima kasih sama-sama. Udah dulu ya teman-teman semuanya ya. Kapan-kapan lagi ya kita sambung lagi jika sudah ada waktu yang tepat lagi untuk dibagikan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.